Oke, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lagi akan belajar pelajaran sekolah Sabat yang merupakan ringkasan pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami akan belajar bersama untuk pelajaran sekolah Sabat firman Tuhan. Berkatilah kami, Roh Kudus memberikan pengertian menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, pada pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini berjudul Misteri Injil. Sekali lagi, Misteri Injil. Kita tahu bersama, misteri artinya belum diungkapkan, masih rahasia. Dan Injil adalah merupakan good news ataupun kabar baik. Dan pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini berhubungan dengan Efesus pasalnya yang ketiga. Efesus pasalnya yang ketiga yang akan menjadi pembahasan kita pada saat ini, di mana Efesus pasal 3 ayatnya yang pertama, di situ dijelaskan bahwa Paulus menyebut dirinya ini seorang yang dipenjarakan karena Kristus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita tahu bersama bahwa Paulus ini adalah merupakan rasul besar, yang intelektual, Sanhedrin, anggota Sanhedrin. Gurunya adalah guru besar yang bernama Gamaliel. Tetapi dia katakan bahwa dirinya dipenjarakan karena Kristus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya, Paulus mau menyatakan bahwa dia, walaupun menghadapi kehinaan seperti ini, menjadi yang paling hina, orang yang dipenjarakan karena Kristus, tapi dia memiliki kabar baik yang akan dia sampaikan, katanya, kepada banyak orang. Efesus 3 ayat 1, Paulus mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang dipenjarakan karena Kristus. Dia menderita bagi mereka, dan apa yang tampaknya menjadi sumber rasa malu, sebenarnya bagi Paulus itu akan menjadi kemuliaan. Kemuliaan juga untuk mereka kalau kita baca dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-13. Di sini Efesus 3 ayat 1 sampai 6, dia sampaikan kabar baik ini, pekabaran ini kepada orang-orang yang bukan Yahudi yang ada di gereja Efesus, ya. Orang-orang percaya yang bukan Yahudi, ayatnya yang kedua. Di situ juga dijelaskan. Kemudian ayatnya yang kelima bahwa wahyu yang diperoleh oleh Paulus oleh karena dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sebagaimana juga para rasul-rasul dan nabi-nabi yang lainnya yang mendapatkan wahyu yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian ayatnya yang ke-6, Efesus pasal 3 ayat 6, akhirnya dia menyatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut juga katanya menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi rekan dari janji Injil itu sendiri, atau memiliki satu tubuh. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kemudian ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13, di situ juga Paulus mau menjelaskan ayatnya yang ke-7. Dia mengklaim dirinya sebagai pelayan melalui kasih karunia Allah. Dia katakan bahwa dia telah menderita, dia telah dipenjarakan karena Kristus, dan sekarang dia katakan bahwa dia adalah pelayan karena kasih karunia Allah. Ayatnya yang ke-8, dia gambarkan dirinya sebagai yang paling hina dari segala yang kudus. Bahkan dia katakan bahwa dia tidak layak disebut sebagai rasul. Dia yang paling hina dari semua orang yang kudus. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-8. Karena memang semakin dekat kita dengan Yesus, maka semakin banyak kesalahan-kesalahan yang dinyatakan, yang nampak bagi kita. Itulah sebabnya kita perlu untuk bergantung kepada Tuhan. Efesus 3 ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Nah, ayat ini Efesus 3 ayat 10 dia mengarah kepada Efesus 6 ayat 11 dan 12 yang menjelaskan bahwa ini sebenarnya adalah orang-orang jahat. Orang-orang jahat, di mana gereja dipakai oleh Tuhan, jemaat dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan hikmat Allah, untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang, kepada banyak orang, apakah itu orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Justru menyampaikan kebenaran dan hikmat Allah kepada orang-orang jahat, orang-orang yang berdosa, supaya mereka boleh dapat bertobat. Efesus 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19, di situ dinyatakan, Efesus 3 ayat 14 dan 15, bahwa Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Saya dan saudara kita sebagai keluarga umat Tuhan, kita ini tidak sempurna, kita ini penuh dengan kegagalan. Tetapi ternyata kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah milik Allah, ahli waris
akan berkat surga. Kita ada di dalam tangan Tuhan yang peduli dengan saya dan saudara, karena kita menyandang nama ilahi. Kita memiliki kuasa sebagai anak Allah karena kita membawa tanda kepemilikan dari Tuhan. Ayat 16 sampai ayatnya ke-19, di situ dijelaskan bahwa kita mendapatkan kekuatan batin melalui kuasa Roh Kudus. Itu jemaat Tuhan, kita mendapatkan kuasa Roh Kudus. Kita memiliki keintiman dengan Kristus. Ayatnya yang ke-17, identitas rohani yang mapan dan aman. Wah, luar biasa. Ini janji-janji Tuhan. Ayat 18, bahwa kasih Tuhan panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan menjadi bagian kita. Ayat 18 dan juga ayatnya yang ke-19, itulah kasih Kristus, itulah kabar baik yang menjadi bagian umat Tuhan. Kemudian kalau kita baca dalam Efesus 3 ayat 20 dan 21, di situ ada doa doksologi daripada Paulus. Doa pujian memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Di ayat 20, karena Tuhanlah yang mampu melakukan lebih dari yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Itulah sebabnya kepujian katanya hanyalah bagi nama Tuhan. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Itulah doa-doa pujian yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang salib Kristus, bahwa kita harus memandang kepada salib Kristus, memandang kepada Kristus, memandang kepada kemuliaannya, agar kita melihat di situ ada kabar baik, kabar keselamatan yang dijanjikan Tuhan menjadi bagian kita. Itulah misteri Injil. Injil keselamatan ternyata bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Bukan hanya Injil ini ditambahkan, kabar kebenaran keselamatan ini ditambahkan, tetapi itu sudah menjadi tujuan kekal daripada Allah. Efesus 3 ayatnya yang ke-11. Nah, Paulus ingin meyakinkan saudara-saudaranya yang ada di Efesus bahwa ia berdoa. Dia berdoa agar mereka selalu merenungkan, mereka memahami, kemudian mereka dibimbing dan diubahkan untuk memandang kepada apa? Kepada salib Kristus, kepada kemuliaan, kuasa Kristus, kasih Allah yang dinyatakan dalam salib itu. Ternyata kabar selamat ini bukan hanya ditambahkan. Orang-orang yang bukan Yahudi bukan nanti ditambahkan untuk diselamatkan, tetapi memang sudah menjadi tujuan kekal Allah. Dari zaman Kristus sampai saat ini dan untuk seterusnya, kita akan sampaikan kabar selamat ini juga. Gereja akan sampaikan kabar selamat ini yang menjadi misteri Injil, kabar baik, kabar selamat ini kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali.